warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Alana dan rekan saya Reski Herdiantisari. Kami adalah mahasiswa S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Komunikasi Pemasaran Strategi yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bunda Rosmawati Hilderiah Panjaitan. Materi yang akan kami sampaikan yaitu strategi komunikasi pemasaran jasa. Sebelum kita mulai, dengerin pantun dulu. Jalan-jalan sama mutakhir, tidak lupa bawa pacarnya. Kalau nonton video kita harus sampai akhir. Kita mulai ya videonya. Strategi komunikasi pemasaran jasa. Apa itu strategi komunikasi pemasaran jasa? Salah satu elemen penting dalam pemasaran jasa yang bertujuan untuk mengkomunikasikan nilai dan manfaat dari jasa yang ditawarkan kepada target pasar. Definisi jasa menurut Kotler and Keller: salah satu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya tidak terwujud atau intangibles dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan ataupun tidak dikaitkan dalam suatu produk fisik. Pentingnya strategi komunikasi pemasaran jasa yaitu yang pertama, mengkomunikasikan nilai dan manfaat. Nah, maksudnya yaitu strategi komunikasi membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai dan manfaat yang diberikan oleh layanan kepada calon pelanggan. Ini membantu calon pelanggan memahami mengapa mereka harus memilih layanan tersebut daripada pesaing. Terus yang kedua yaitu pembentukan citra merek. Maksudnya, komunikasi pemasaran jasa berperan penting dalam membentuk citra merek. Nah, citra merek yang kuat dan positif dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga, segmentasi dan targeting yang tepat. Maksudnya, strategi komunikasi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling sesuai dengan layanannya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya komunikasi mereka secara efisien kepada target pasar yang tepat. Terus yang keempat, menggerakkan keputusan pembelian. Maksudnya, komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Ini dapat mencakup penyampaian informasi, terus memberikan solusi untuk masalah pelanggan, dan menciptakan keinginan untuk menggunakan layanan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu diferensiasi dari pes konkuren. Maksudnya dalam industri jasa yang seringkali sangat kompetitif, strategi komunikasi yang baik dapat membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Nah, ini dapat mencakup penekanan pada keunikan layanan atau pendekatan yang berbeda. Kita masuk pada strategi komunikasi pemasaran eksternal. Strategi komunikasi pemasaran eksternal ini juga termasuk dari bagian penting strategi komunikasi pemasaran jasa. Lalu komunikasi pemasaran eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan yang diliputi. Yang pertama yaitu advertising. Advertising itu adalah bentuk komunikasi berbayar yang melibatkan penggunaan media seperti televisi, radio, iklan daring, dan media sosial untuk menyampaikan pesan promosi kepada target pasar. Dan fungsinya advertising itu yaitu membantu dalam menciptakan kesadaran tentang produk atau jasa, menyoroti manfaat dan keunggulan, serta memotivasi calon pelanggan untuk mengambil tindakan seperti melakukan penelitian gitu. Yang kedua yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Nah, sales promotion itu mencakup berbagai teknik dan insentif yang ditujukan untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian atau tindakan segera gitu. Seperti diskon, terus habis itu kupon, hadiah, atau program loyalitas. Terus fungsinya sales promotion itu bertujuan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek dan memotivasi pelanggan untuk segera bertindak. Terus yang ketiga, public relations. Public relation adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, masyarakat, dan pelanggan. Nah, fungsinya public relations membantu memperkuat citra merek,
memitigasi kerusakan reputasi, dan membangun kepercayaan dengan cara menyebarkan berita baik, mengatasi isu-isu negatif, dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Lalu yang keempat ada direct marketing. Nah, direct marketing ini adalah pendekatan yang melibatkan kontak langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan. Nah, seperti melalui surat, email, telepon, atau pesan teks untuk mengirim pesan pemasaran atau penawaran langsung. Nah, fungsinya itu untuk memungkinkan perusahaan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dan memberikan informasi spesifik tentang suatu produk atau jasa, memicu tindakan pembelian, dan membangun hubungan satu lawan satu. Kombinasi dari komunikasi pemasaran eksternal ini membantu perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan pemasaran, termasuk meningkatkan penjualan, membangun kesadaran merek, dan menjalin hubungan positif dengan pelanggan. Setiap elemen memiliki peran khusus dalam menyampaikan pesan pemasaran dan mencapai target pasar dengan cara yang berbeda-beda. Di sini masuk pada strategi komunikasi pemasaran interaktif. Komunikasi pemasaran interaktif merupakan komunikasi yang dilakukan oleh karyawan atau wiraniaga kepada pelanggan yang meliputi personal selling. Personal selling adalah bentuk komunikasi langsung di mana karyawan atau wiraniaga berinteraksi secara langsung dengan calon pelanggan atau pelanggan yang ada. Ini melibatkan presentasi produk atau jasa, menjawab pertanyaan, menawarkan solusi, dan menciptakan hubungan pribadi. Lalu fungsinya personal selling ini yaitu memungkinkan penyesuaian pesan dan penawaran dengan kebutuhan dan preferensi spesifik pelanggan. Ini juga dapat membantu dalam mengatasi keberatan dan merayu pelanggan untuk melakukan pembelian. Lalu yang kedua, Customer Service Center. Customer Service Center adalah unit di mana dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan pelanggan, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, dan memberikan dukungan purna jual melalui telepon, email, obrolan online, atau platform lainnya. Lalu fungsi Customer Service Center yaitu untuk memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, terus meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada Service Scape. Service Scape ini merujuk pada desain dan tampilan lingkungan fisik di mana layanan diberikan seperti toko retail, terus restoran, atau fasilitas layanan lainnya. Nah, ini mencakup elemen seperti dekorasi, tata letak, pencahayaan, dan musik latar. Fungsi Servicescape ini memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Desain lingkungan yang baik dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menarik bagi pelanggan, meningkatkan persepsi kualitas layanan, dan memengaruhi keputusan pembelian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Reski Herdiantisari. Silakan. Hai teman-teman, materi selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran internal. Strategi komunikasi pemasaran internal ini dilakukan untuk membangun hubungan antara perusahaan dengan organisasi yang ada di dalamnya. Strategi komunikasi pemasaran pada bidang jasa dilakukan untuk membangun kesadaran dan keterlibatan karyawan pada jasa yang dijual oleh sebuah perusahaan. Terdapat dua cara dalam komunikasi internal, yakni komunikasi internal vertikal dan komunikasi internal horizontal. Vertical communication atau komunikasi vertikal yaitu komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, sedangkan horizontal communication atau komunikasi horizontal yakni merupakan komunikasi antar departemen dan area-area yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam kegiatan internal marketing, di mana terjadi komunikasi vertikal dan horizontal, maka aspek yang perlu diperhatikan yakni karyawan sebagai penyedia jasa. Hal ini diperlukan karena dalam pemasaran jasa, kepuasan tidak hanya terdapat pada pelanggan namun juga kepada karyawan. Hal ini sangat mempengaruhi revenue perusahaan. Komunikasi internal sangat penting dikelola karena kepuasan karyawan akan sangat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan
terlibat kepada pelanggan. Komunikasi internal sangat penting untuk dikelola. Kenapa? Karena titik awal dari komunikasi internal pada bidang jasa ini adalah karyawan. Dengan karyawan yang puas dengan perusahaan tersebut akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku kepada pelanggan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada suatu perusahaan. Kualitas pelayanan perusahaan tentunya akan mempengaruhi bagaimana feedback dari pelanggan itu sendiri. Pelanggan yang puas dan loyal akan sangat mempengaruhi sebuah perusahaan. Contoh strategi komunikasi internal yang dapat dilakukan yakni melakukan pelatihan kepada karyawan tentang jasa yang dilakukan, kemudian memberikan penghargaan bagi karyawan-karyawan yang berkualitas, dan komunikasi internal yang efektif mengenai jasa yang ditawarkan. Komunikasi jasa pemasaran terintegrasi adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi, yakni baik itu internal maupun eksternal. Contoh dari strategi ini adalah menggabungkan iklan televisi, sosial media, dan pemasaran langsung untuk mempromosikan jasa secara efektif kepada target pasar. Dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, perusahaan dapat mencapai audiens yang lebih besar, luas, dan meningkatkan kesadaran tentang jasa yang ditawarkan. Komunikasi pemasaran jasa terintegrasi ini melakukan pendekatan yang menggabungkan berbagai saluran komunikasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Contohnya yakni menggabungkan iklan televisi, media sosial, dan pemasaran langsung untuk mempromosikan jasa secara efektif kepada target pasar dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi. Perusahaan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran tentang jasa yang ditawarkan. Ada 4 pendekatan untuk komunikasi pemasaran jasa, yaitu yang pertama, manage customer promises, yang kedua yakni manage customer expectation, yang ketiga improve customer education, dan yang terakhir manage internal marketing communication. Kemudian beberapa langkah untuk membangun komunikasi pemasaran jasa yang efektif, yakni yang pertama select the target audience, yang kedua determine, yang ketiga decide on budget, keempat create a message, dan yang terakhir adalah collect feedback. Setiap kegiatan promosi yang dilakukan harus dievaluasi, dan hal ini sangat penting karena untuk membangun perkembangan komunikasi pemasaran jasa. Sedangkan menurut Kotler and Hiller dalam membangun komunikasi jasa pemasaran yang efektif, yakni pertama, mengidentifikasi pasar, sasaran, dan motif pembeli. Proses identifikasi harus dimulai dengan pikiran yang jelas dan matang. Kedua, menentukan apakah tujuannya. Yang ketiga, merancang pesan apa yang akan disampaikan. Yang keempat, memilih saluran apa yang akan digunakan dalam proses komunikasi. Dan yang kelima, menentukan jumlah anggaran. Keenam, menentukan media bauran apa yang akan digunakan. Ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang terakhir, mengelola integrasi dari bauran komunikasi pemasaran. Sedikit pemaparan materi dari kelompok 7, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang melihat video ini. Makan Indomie bareng kami. Sekian dari kami, thank you.